Ya, selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Karissa akan menjelaskan tentang manfaat berpuasa selama bulan Ramadan dengan kaitannya terhadap sitokin proinflamasi dan sel imun kita pada populasi orang yang sehat. Nah, hal ini diambil dari jurnal reading dengan judul Intermittent Fasting During Ramadan Attenuates Pro-Inflammatory Cytokine and Immune Cell in Healthy Subject yang dibuat oleh tim dari MUES Al-Islam. Jurnal reading kali ini terdiri dari 4 subbab, yaitu Introduction, Method, Result, and Discussion, serta Conclusion. Apa yang melatar belakangi tim peneliti ini untuk melakukan penelitian ini? Nah, seperti halnya sudah umum diketahui bahwa kalori yang masuk jika lebih besar dibanding dengan kalori yang keluar, makanan yang kita makan lebih banyak menghasilkan energi dibanding yang kita bakar, misalnya untuk bekerja, untuk berolahraga itu lebih sedikit, maka bisa menyebabkan terjadinya fase inflamasi kronis yang akhirnya berujung pada penyakit. Di mana proses inflamasi ini mempengaruhi peningkatan circulating pro-inflammatory cytokine. Jadi sitokain yang bersirkulasi itu yang bersifat pro-inflammatory itu meningkat dan dengan ditandai terjadinya peningkatan konsentrasi sistemik dari TNF-alfa, interleukin 1, dan interleukin 6. Hal ini didasari dari reaksi food antigen, misalnya food chemical, imun kompleks, dari IgG, IgA, IgM, lektin, yang mempengaruhi dari aktivasi selular, seperti limfosit, eosinofil, basofil, monosit, neutrofil, di mana akhirnya dapat mempengaruhi pelepasan dari mediator inflamasi seperti sitokin, leukotrien, histamin, prostaglandin, dan lain-lain yang akhirnya menyebabkan efek patofisiologi terhadap tubuh, misalnya seperti migrain, depresi, penyakit-penyakit autoimun, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hormon, penyakit-penyakit ADHD, epilepsi, GERD, asma, metabolic syndrome, misalnya itu terpengaruhi akibat terjadinya proses inflamasi yang dipengaruhi dari paparan baik eksternal maupun internal. Penelitian mengenai puasa itu semakin meningkat, di mana telah diujikan kepada rodent, di sini kucing, tikus, monyet, dan juga kepada manusia, bahwa dengan memiliki manfaat-manfaat bahwa puasa ini dapat meningkatkan angka harapan hidup, dapat menurunkan kematian yang disebabkan oleh kanker dan penyakit kardiovaskular, dapat meningkatkan sensitivitas insulin, dapat menurunkan stres oksidatif dan inflamasi, dapat menurunkan inflammatory biomarker seperti interleukin 6 dan C-reactive protein. Pada dewasa yang overweight dengan pembatasan kalori dapat meningkatkan efek perlindungan terhadap asma dengan mekanisme penurunan stres oksidatif dan juga inflamasi. Serta puasa juga dapat menurunkan resiko metabolik, resiko penyakit-penyakit metabolik seperti berhubungan dengan berat badan, sensitivitas insulin, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini menggunakan metode berupa yang diatur adalah waktu, di mana dilakukan pada bulan September 2009 dengan 3 tahap pembagian waktu, di mana fase pertama itu 7 hari sebelum bulan puasa. Nah, fase kedua T2 itu pada saat bulan puasa sampai dengan minggu ketiga bulan puasa, dan fase ketiga adalah 1 bulan setelah puasa Ramadan itu berakhir, atau 60 hari dari T1.
mana 30 hari dari berakhirnya T2. Dan seberapa lama puasa yang biasa dilakukan pada penelitian ini adalah 14-15 jam. Rata-rata seperti puasa di Indonesia. Total populasi yang ikut dalam penelitian ini adalah 50 orang sehat, yaitu 21 laki-laki pada rentang usia 18-49 tahun, dan juga perempuan, dan 29 orang perempuan pada usia 18-51 tahun. Dengan kriteria inklusif, jadi subjek-subjek ini berpuasa minimal 21 hari selama bulan Ramadan dan tidak mendapatkan obat-obatan yang mempengaruhi hasil dari studi ini selama bulan puasa. Serta kriteria eksklusinya adalah tidak mendapatkan obat-obatan untuk penyakit kronis yang mempengaruhi status inflamasi dari subjek-subjek penelitian yang ikut pada penelitian kali ini. Teknik pengambilan darah yaitu menggunakan venous blood sample dengan tiga tahap pengambilan sampel, yaitu tadi kan pada T1 saat 7 hari sebelum berpuasa, T2 selama bulan puasa, dan T3 30 hari setelah bulan puasa, di mana T1, T2, dan T3 ini diambil pada jam yang sama, yaitu 1-2 jam rentang waktu 10 sampai jam 12 pagi, dan rentang waktu 10 pagi sampai 4 siang, 4 sore untuk T2. Selanjutnya, sera yang sudah diambil itu dipisahkan menggunakan centrifuge, itu berdasarkan berat massa dari seranya tersebut selama 5 menit menggunakan 4000 rpm di centrifuge. Lalu aliquot dari blood sampelnya itu dianalisis menggunakan complete blood count cell dengan alat autohematology analyzer. Hal-hal yang lain yang diukur adalah antropometrik, di mana BMI kurang dari 25 itu sebagai kategori untuk sehat. Dan selanjutnya ada pengukuran intake dari makanan, yaitu menggunakan food recall 24 jam. Dan akhirnya nanti dikalkulasi menggunakan software khusus yang dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya determinasi dari cytokine level, di mana nomor 3 inilah yang berhubungan dengan teknik lab imunologi. Determinasi dari level cytokine ini pada penelitian kali ini menggunakan sandwich ELISA, enzyme link, immunoassay Serben. Nah, ini menggunakan teknik sandwich, di mana target antigen adalah yang kita harapkan, yaitu berupa sitokine yang ingin kita cari, TNF-alpha, interleukin 1 beta, dan interleukin 6, dengan capture antibody dan diberi label detection antibody yang sudah dibeli secara kit, antibody per komersial kit, untuk 3 dan 1-nya, sehingga dapat membaca men-sandwich dari sitokine yang kita inginkan. Selanjutnya, hasil dari pembacaan ini diukur dengan kurva, sehingga dapat dibaca berapa kadarnya itu kurva yang terukur. Selanjutnya, hasilnya untuk berat badan, massa lemak, dan juga BP itu blood pressure, tekanan darah, itu bahwa puasa pada fase pertama untuk berat badan itu belum ada perubahan
untuk berat badan, untuk lemak, dan juga untuk blood pressure itu kan untuk sebagai kontrol T1 ini. Lalu pada fase puasa, berat badan itu mengalami penurunan yang signifikan dengan P kurang dari 0,01. Bisa kita lihat T2 itu dari 71, dia rata mean-nya itu menjadi 70,58. Tentu saja dengan penurunan berat badan, BMI-nya juga akan ikut turun dan juga persen dari lemaknya juga ikut turun dan tekanan darah pun ikut turun. Ini berkaitan positif dengan teori bahwa turunnya berat badan akan menurunkan tekanan darah dan berpuasa ternyata dapat menurunkan persentase lemak tubuh dan juga menurunkan berat badan. Namun pada saat 30 hari pasca puasa itu terjadi peningkatan dari waist circumference atau lingkar perut dan juga lingkar pinggang ya, lingkar yang juga untuk diagnosis dari obesitas sentral terjadi peningkatan. Berat badan juga kembali terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan dan persentase lemak juga terjadi peningkatan. Itu karena terjadinya peningkatan kembali konsumsi makanan saat setelah berpuasa. Sehingga ini mengindikasikan bahwa kita harus berhati-hati pasca 30 hari pasca puasa akan terjadi recovery atau efek yoyo dari peningkatan berat badan sehingga diperlukan untuk tetap menjaga berat badan dan konsumsi makan pasca berpuasa selama bulan Ramadan. Selanjutnya, hubungan tentang circulating level dari sitokin proinflamatori dengan kadarnya ini hasilnya selama sebelum bulan puasa, selama bulan puasa, dan sesudah bulan puasa. Di mana semua penanda circulating pro-inflammatory cytokine itu turun selama bulan puasa. Ini menandakan terjadinya penurunan dari sitokin pro-inflammatory sehingga turunnya hal-hal yang menyebabkan inflamasi pada saat bulan puasa. Ini adalah salah satu indikator yang dapat membuktikan bahwa puasa dapat mempengaruhi status inflamasi di tubuh kita. Nah, jika dihubungkan dengan hal sebelumnya, di mana interleukin 6 dan TNF-alfa berhubungan dengan status dari aktivasi LPS. Jika karena interleukin 6 dan TNF-alfa itu sebagai inhibitory faktor terhadap LP, terhadap dari penanda untuk aktivasi pembakaran lemak sehingga ketika interleukin 6 dan TNF-alfa turun itu menandakan bahwa aktivitas pembakaran lemak itu meningkat, makanya berhubungan dengan tadi penurunan berat badan akibat juga penurunan presentasi lemak. Sebelum kita lanjut, nah takut saya tadi salah, kita akan lihat mengenai penanda dari peningkatannya aktivitas dari pembakaran lemak, yaitu adalah, tunggu sebentar ya. Ya, bukan LPS tapi lipoprotein lipase
activity atau disingkat dengan LPL. Nah, di sini pada jurnal ini juga dibahas mengenai bahwa tadi benar bahwa TNF-alfa dan interleukin 6 itu sebagai faktor inhibitor dari lipoprotein lipase L activity sehingga penurunan dari TNF-alfa dan interleukin 6 dapat meningkatkan dari aktivitas LPL selama bulan Ramadan sehingga dapat mempercepat dari pembakaran lemak dan juga peningkatan HDL yang seharusnya juga diukur pada penelitian ini. Seperti itu. Jadi, lipolytic state pada bulan Ramadan, itu fat oxidation, sama bulan Ramadan itu meningkat. Sehingga berpuasa ini baik jika ingin sebagai tambahan untuk membakar dari lemak-lemak tubuh kita. Kita lanjutkan ya. Share screen kembali, kita lanjutkan. Ya. Ini sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, ya, penurunan kadar monosit juga mengindikasikan bahwa granulosit juga mengindikasikan bahwa terjadinya penurunan dari makrofa yang terinfiltrasi sehingga reaksi inflamasi itu akan sangat berkurang pada fase T2 atau pada saat bulan Ramadan. Sehingga masih ragu-ragu untuk berpuasa, tentu saja dengan adanya manfaat ini kita semakin bersemangat untuk berpuasa. Selanjutnya, saat kita bulan Ramadan itu kita kan turun berat badan dan juga body fat, namun kita harus berhati-hati pada fase T3 di mana akan terjadi peningkatan massa lemak kembali seiring dengan peningkatan berat badan. Selanjutnya, hubungan antara sitokin inflamatori tadi dengan berat badan, dengan lemak tubuh, dan juga energi intake. Di mana yang paling berhubungan ada TNF-alfa, itu berhubungan dengan energi intake. Jadi, ketika ketika energi intake kita diturunkan, misalnya saat restriksi bulan Ramadan, itu juga terjadi penurunan TNF-alfa, ada hubungannya. Nah, untuk interleukin 1 beta, untuk persen massa lemak tubuh, dia terjadi negatif correlation, di mana salah satu meningkat, maka percentage ini turun. Nah, di mana ini merupakan hasil yang conflicting atau tidak seragam dengan hasil penelitian yang lain untuk persen massa lemak. Namun untuk energy intake, ini ada hubungannya secara positif dengan interleukin 1. Selanjutnya pada fase 3 itu ada hubungannya interleukin 6 dan juga dengan energi intake. Sehingga makin banyaknya energi intake yang kita makan setelah recovery dari bulan puasa, maka akan terjadi lagi kembali peningkatan interleukin 6. Misalnya kita lihat ya, ada di sini interleukin 6 awalnya 155, lalu ke 67,42, meningkat lagi ke 109. Jadi hati-hati karena akan terjadi peningkatan kembali dengan seiringnya penambahan makan, di mana akan naik kembali tadi kan interleukin 6 dan TNF-alfa berhubungan dengan LPL. Jadi aktivitas dari oksidasi dari lemak itu sendiri. Nah, maka baiknya diteruskan dengan berpuasa misalnya Senin Kamis atau intermittent fasting untuk yang bukan muslim. Itu dengan terjadwal. Nah, bagaimana dengan tekanan darah dan circulating cytokine, TNF-alfa? Nah, sudah ada yang memanggil ini sahur ya. Nah, kita lanjutkan lagi bahwa tekanan darah dan kaitan tekanan darah dengan circulating cytokine pro-inflammatory ini, yaitu untuk sistolik itu TNF-alfa pada fase ketiga itu ada asosiasi antara TNF-alfa dan juga systolic blood pressure
karena terjadi peningkatan kembali berat badan sehingga TNF-alfa juga meningkat dan juga peningkatan tekanan darah sistolik juga terjadi. Selanjutnya untuk diastolic blood pressure itu berat badan pada fase kedua itu berkorelasi positif jika berat badan turun, maka tekanan darah diastolik juga ikut turun. Dan pada fase ketiga, berat badan misalnya terjadi peningkatan pada kasus ini, akan terjadi peningkatan juga dari tekanan darah diastolik. Selain berat badan, TNF-alfa, interleukin 6 dan interleukin 1 juga berhubungan dengan peningkatan dari atau penurunan dari diastolic blood pressure. Selanjutnya, hubungan antara interleukin 6 dan juga antropometrik belibet ya, anthropometric measure WBC, age, usia selama bulan Ramadan intermittent fasting itu bagaimana? Nah, kita akan lihat di sini bahwa interleukin 6 pada fase 1 itu pada populasi ini kadarnya sudah tinggi. Berarti memang sudah mungkin saja ada inflamasi yang kita tidak ketahui pada populasi ini. Selanjutnya total leukositnya juga di mana granulosit dan juga usia ini mempengaruhi dari total circulating. Selanjutnya di mana interleukin 6 pada fase kedua itu di sini hubungannya dengan anthropometric measure, WBC, dan juga umur itu belum kelihatan ya kalau di sini. Tapi untuk persen lemak tubuh pada fase kedua itu punya negative correlation dengan dengan pada termin kedua seperti itu. Ini adalah penggambarannya. Jadi inilah gambaran dari tabel 7, di mana hubungannya itu ada di interleukin 6, total leukosit, usia, dan juga granulosit. Nah, bagaimana mengenai intake makanan? Nah, intake makanan itu rata-rata yang terjadi penurunan pada fase bulan puasa adalah air. Karena kita kurang cairan ya selama bulan Ramadan. Jadi berat badan juga selain persen lemak tubuh adalah air. Selanjutnya ada total fat lemak, ada saturated fat dari tubuh kita sendiri, ada beta maaf, ini kan dari makanan ya. Lemak yang kita makan itu juga turun, yang bentuknya saturated fat, yang bentuknya monosaturated fat karena kita jarang mengemil ya, kita hanya makan pada saat bulan puasa ini pagi, pada saat sahur dan juga pada saat berbuka puasa. Nah, selanjutnya untuk asam folat juga berpengaruh intake-nya pada saat bulan puasa. Folat itu banyak juga kandungannya misalnya pada pisang, pada tomat. Nah, mungkin inilah pengaruh pilihan makanan terhadap kadar dari mikronutrien dan makronutrien yang akan kita dapatkan pada fase bulan puasa ini. Jadi penting apa yang harus kita perhatikan saat ingin menurunkan berat badan pada fase bulan Ramadan. Nah, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan penemuan itu untuk puasa bulan Ramadan pada populasi yang sehat itu dapat secara efektif menurunkan proses inflamatori dengan pertanda bahwa kadar glukosa turun, circulating pro-inflammatory cytokine interleukin 1 beta, interleukin 6 dan TNF-alfa juga turun. Nah, hasil ini berhubungan dengan status ekspresi inflamatori yang ada di tubuh kita dan juga penurunan berat badan yaitu dari berdasarkan lemak tubuh kita dan juga circulating level dari leukocyte seperti akhirnya menurunkan efek dari makrofag infiltrasi pada jaringan lemak kita. Nah, sekian presentasi mengenai jurnal reading yang berkaitan dengan bulan puasa terhadap circulating pro-inflammatory cytokine, di mana
berpuasa itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita karena dapat menurunkan tadi kadar circulating pro-inflammatory dari tubuh kita sehingga kita dapat ada hubungannya tadi dengan pembakaran lemak dan juga ada hubungannya dengan status penyakit dari tubuh kita. Sekian presentasi dari saya. Semoga terdapatkan manfaat dari pembahasan jurnal reading kali ini. Sampai ketemu lain kali. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.